Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik, kembali lagi para sahabat teknik, kita berjumpa di video berikutnya. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar bersama seperti yang kemarin kita sudah agendakan, yaitu kita akan berbicara masalah kapasitor. Kapasitor di sini secara garis besar ada dua tipe, yaitu bipolar dan nonpolar. Kapasitor mempunyai satuan farad, walaupun nanti yang sering dipakai itu dari picofarad, nanofarad, mikrofarad. Jadi jarang sekali yang memakai farad, langsung farad. Kapasitor sendiri jenisnya ada bipolar dan nonpolar. Yang dimaksud dengan bipolar adalah berpolaritas pada kaki-kakinya atau kutubnya. Maksudnya berpolaritas adalah kakinya itu ada positif dan negatif, sehingga pemasangan kapasitor itu tidak boleh terbalik. Ini biasanya banyak sekali disebut dengan ELCO, elektrolit kondensator. Jadi kondensator atau kapasitor yang di dalamnya itu ada pembuatnya atau bagian pembuatnya adalah elektrolit. Ada lagi tipenya yang tantalum, itu juga berpolaritas ya. Jadi pemasangannya tidak boleh terbalik. Nah, kemudian untuk yang nonpolar, ini yang dimaksud nonpolar tidak berpolaritas atau kakinya itu tidak ada pengkutupan khusus. Jadi pemasangannya dibolak-balik tidak masalah. Ini biasanya tipe kapasitor milar, keramik, MKM, yang dimana nilainya itu juga tidak begitu besar seperti ELCO, tapi nanti fungsinya sama ya, fungsinya sama. Ini juga bisa berfungsi filter, ini juga filter juga berfungsi gitu. Dan selanjutnya untuk pemasangan atau penyusunan ya, kalau kapasitor itu terbalik dengan resistor. Kalau resistor itu kalau di seri, secara seri, maka dia perhitungannya C totalnya, nilai totalnya di titik A dan B adalah penjumlahan. Itu kalau kalau resistor itu nilai di titik A dan B ini penjumlahan dari komponen yang tersusun seri. Tapi kalau untuk kapasitor, nilai kapasitor di A dan B ini nilainya seperti nilai paralelnya resistor. Jadi CAB itu sama dengan, maaf ini tadi ya kurang seper CAB itu sama dengan 1 plus C1 plus C2 plus C3 seper C3. Nah, ini sengaja tidak saya kasih contoh karena caranya sama persis dengan yang kemarin kita bahas di resistor ya, paralel. Nah, paralel ini juga sama, ini kebalikannya dari resistor. Kalau kemarin resistor seperti di seper penjumlahnya, tapi justru kalau di kapasitor CAB-nya itu jumlah dari komponen yang dijajarnya, C1 tambah C2 tambah C3. Nah, ini garis besarnya seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari kapasitor secara penyusunan seperti itu. Nah, ada sifat lain juga. Sifat dari kapasitor itu kalau kita fungsikan atau kita kasih AC dan DC, jadi fungsi kapasitor terhadap AC dan DC ya. Ini sudah saya tuliskan. Nah, ini AC dan DC, fungsikan ini saya hapus saja karena nanti biar bisa untuk menjelaskan secara langsung. Fungsi kapasitor terhadap AC dan DC itu kalau terhadap DC, kalau di sini kan menahan. Maksudnya gimana kok menahan? Maksudnya begini, terhadap AC, terhadap DC. Jadi kalau kita punya tegangan DC itu tegangan yang tidak bolak-balik ya, lurus. Nah, kalau ini lewat kapasitor seperti ini ya. Nah, ini ada tegangan DC, misalkan tegangan DC 5 volt. Nah, ini kalau kita ukur di sini, kita dikasih tegangan gini, ini DC ya, DC seperti tadi 5 volt, ini netral groundnya. Kalau kita ukur di sini dengan alat ukur, nah Vout sini, Vout, nah, ini tidak akan muncul tegangan.
Jadi tegangannya di sini tetap 0 volt. Dia tidak akan bisa melewatkan kalau terhadap DC ya, terhadap tegangan DC. Nah, beda kalau saya bagi langsung di sini aja. Kalau terhadap AC, nah terhadap AC, misalkan ini juga sama seperti itu, ada kapasitor ya. Nah, di sini dia dikasih tegangan AC ya, AC, gini simbolnya sama. Nah, ini C, ini C. Nah, ketika di sini diukur, misalkan di sini tegangannya itu 10 volt AC, maka di sini akan terukur kurang lebih hampir mendekati 10 volt AC juga. Nah, jadi AC bisa meloloskan atau melewatkan itu maksudnya seperti ini. DC menahan itu maksudnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita pemasangan kapasitor itu nanti kalau kita fungsikan sebagai DC tidak bakal bisa untuk meloloskan tegangan kalau DC, tapi kalau AC dia bisa meloloskan. Nah, terus gimana fungsi kapasitor terhadap AC? Gimana fungsi kapasitor terhadap DC? Nah, ini kalau untuk kenapa saya bicara kapasitor, nanti next kita akan menggunakan kapasitor itu sebagai fungsi power supply. Nah, kita bahas sebagai DC dulu ya. DC. Nah, di sini kalau fungsi kapasitor terhadap DC, dia fungsinya untuk sebagai filter atau istilahnya untuk memperbaiki tegangan. Jadi kalau di sini misalkan ya, ini hasil penyaarahan. Nah, ini hasil penyaarahan ya. Ini misalkan masih gelombang AC ya. Kita anggap aja kita punya penyiarah seperti ini. Ini CT misalkan kita punya trafonya CT. Ini AC1, AC-nya. Kemudian dan di sini ini ada elko yang tadi ya. Kita gunakan elko. Plus min. Ini nanti fungsinya dia kan tegangan di sini tuh masih berupa tegangan yang ripple ya, tegangannya masih seperti ini. Ini sudah DC karena dia di atas titik 0 ke atas sudah DC. Tapi karena dia masih ada tidak kestabilan tegangan naik turun ini. Lah fungsi dari kapasitor ini adalah untuk menstabilkan atau meratakan. Jadi ketika dia harus masuk sini dulu, ditampung dulu di sini. Nah, kemudian setelah dia pada tegangan tertentu, dia akan dikeluarkan sehingga hasil dari keluaran tegangan di outputnya sini, di Vout-nya ini, dia akan stabil walaupun turun. Misalkan di sini ujungnya itu kalau kita ukur misalkan 12 volt gitu kan, VPP. VP maksudnya. Nah, ini masih. Nah, ini nanti sebetulnya 12 volt, tapi dia masih bisa stabil ya. 12 volt stabil karena dia ditampung dulu. Kalau kita ibaratkan ini tangki penampung dulu, supaya keluarannya nanti stabil. Itu salah satu fungsi dari tegangan fungsi dari kapasitor untuk menstabilkan tegangan. Nah, kalau untuk kapasitor terhadap AC, dia biasanya fungsinya untuk menurunkan tegangan juga atau untuk meratakan filter tegangan. Jadi bisa difungsikan sebagai filter kalau terhadap AC itu ya. Nah, filter nanti kita bahas filternya, karena filter nanti kalau terhadap AC itu kan ada yang filter seperti ini. Nah, ada yang filternya seperti ini. Seperti itu ya. Nanti kita bahas. Tapi intinya kita berkonsentrasi ke kapasitor yang berpolaritas seperti yang saya sudah sampaikan. Tujuannya nanti next habis kapasitor kita akan bahas dioda ya. Karena ini waktunya ternyata nggak cukup. Kita bikin video yang per step biar tidak membosankan. Makanya untuk ini hari ini kita bahas kapasitor saja, fungsinya seperti ini, cara pemakaiannya seperti ini, sifatnya terhadap tegangan AC DC seperti ini. Sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan jelas dipahami, dan bila nanti ada pertanyaan atau sedikit kurang jelas bisa masuk ke kolom komentar, kita berdiskusi bersama. Kita saling istilahnya memberi masukan demi kelancaran dari proses kita belajar bersama ini. Baik sobat teknik yang saya
hormati, yang begitu semangat untuk selalu menonton channel saya. Terima kasih, dan selalu harapan saya untuk tetap share, subscribe, dan like, tentunya demi kemajuan dari channel ini, supaya saya tambah bersemangat, saling berbagi, nantinya kita bisa bermanfaat untuk sesama. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.